Oke, ini Bu Imaldanya udah masuk Hai. nih. Ini aku jangan panggil Ibu kali ya. Ini mungkin soalnya Halo. kayak kita masih seumuran ya. Masih seumuran Suara lah aku ya. kekecilan Masih nggak? Sebentar nggak ya suara aku? suara oke kok, nggak apa-apa. Aku panggilnya apa nih? Panggilnya Kak Jeska atau Jessica aja boleh kok. Jessica aja boleh. oke, sip. Suara aku juga Nah, oke ini kan kan ya? hari oke, oke banget. Tadi aku sedikit suara mic-nya terlalu kecil. Oke, jadi mungkin eh, aku panggilnya Ci Imelda aja ya. Ci Imelda kan Boleh. udah jadi kita udah ada beberapa pertanyaan nih yang kita mau tanyain ke Ci Imelda, especially tentang bagaimana cara kita Mhm, berkomunikasi dengan orang tua kita dalam hal keuangan ya. Karena emang sebenarnya mhm. topik keuangan ini kan rada-rada sensitif ya, especially untuk banyak member dari Asian culture ya. Asian culture ini kan kita kan rada tabu ya ngomong soal duit kadang-kadang. Nah, mungkin ada penjelasannya nggak nih dari sisi psikologi ya? Pertama mungkin kita ngomong soal ekspektasi orang tua ke anak deh ya. Kenapa sih orang tua bisa punya ekspektasi lebih tinggi ke anak? Ini sebenarnya dari sisi psikologi ada penjelasannya nggak sih, Ci? Oke, nah thank you banget nih pertanyaannya ya dari Jess ya. Nah, sebenarnya kalau menyambut gitu ya pertanyaannya kamu tentang sebenarnya orang tua itu punya ekspektasi nggak sih ke anaknya gitu ya. Nah, sebenarnya tuh paling gampang aja kita ngelihat aja gitu. Kita kan memang apa ya budaya timur ya, Jess ya. Di mana tuh Mm-mm. ada apa ya? Kita mungkin bilang pendapat atau some belief atau keyakinan gitu ya yang bilang tuh bahwa kita sebagai anak itu memang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk merawat orang tua kita gitu ya sebagai wujud tuh kita tuh mengabdi sama mereka ya kan. Nah nggak tahu nih Mm-mm. mungkin teman-teman juga pernah dengar itu nggak ya kayak pendapat atau mungkin keyakinan lah gitu dengan kata-kata yang seperti itu. Nah dari sana itu membangun semacam apa ya stereotip gitu ya pandangan gitu dimana kita memang anak itu harus apa ya merawat orang tua gitu. Jadi kita memang kalau misalnya kita sampainya mungkin nggak merawat mereka, jadinya tuh kita bukan anak yang apa ya menghargai orang tua kali ya gitu. Nah karena ada pandangan seperti itu, Nggak berbakti ya. akhirnya orang tua nih nggak berbakti gitu ya kita nggak hormatin sama mereka takutnya nanti jadi malin kundang gitu ya gitu kemudian apa akhirnya orang tua nih gitu ya yang punya pandangan seperti itu akhirnya mereka tuh betul benar-benar gitu ya merawat anaknya gitu ya memberikan fasilitas yang sebaik mungkin gitu ya memberikan apa yang memang bisa mereka berikan yang terbaik buat anaknya dengan tujuan nih supaya nanti anaknya itu bisa sukses gitu ya mungkin kedepannya juga anaknya itu bisa mungkin berkecukupan supaya nanti gantian gitu ya nanti mereka yang merawat orang tuanya gitu makanya ini akhirnya tuh ada pendapat atau ada pandangan yang sebenarnya saya nggak tahu setuju sih Jess gitu ya yang dibilang itu bahwa anak itu adalah investasi dari orang tua Oh iya, heeh, benar. gitu. Nggak setuju. Me Mhm. too, heeh. YouTube Benar-benar. Iya, aku juga gitu. nggak setuju sih kalau dibilang anak itu investasi. Padahal kan ya memang pada dasarnya anak kan nggak diminta dilahirin ya. Itu kan memang tugas dan Yes, tanggung jawab orang tua untuk merawat yes, anak-anak benar, gitu. benar, setuju. Nah, dan fenomena sandwich generation ini kan lagi marak banget nih ya, Ci Imelda, dan especially Mhm. ini among millennials ya, millennials yang sekarang ini memasuki usia produktif, mereka tuh harus taking care of their parents, mereka harus Ya. ngasih penghidupan gitu ya, Mhm. ngasih mungkin sebagian gajinya ke orang tua mereka. Nah, ini Mhm. tuh kita nemuin banyak banget sih sebenarnya orang tua yang emang curhat-curhatan teman-teman gitu ya, kayak mereka tuh dianggap sebagai investasi oleh orang tuanya. Nah, untuk kita sendiri nih, misalnya Ya. kita dalam posisi anaknya gitu ya, kita tuh bisa ngapain sih untuk menghadapi pandangan bahwa anak itu merupakan investasi, Ci?
Oke. Nah, kalau untuk kita menghadapi pandangan seperti itu ya kita juga nggak bisa benar-benar langsung frontal ya. Just ya maksudnya ngomong kayak ke orang tua kita sekarang, saya itu bukan investasi kamu ya, bukan investasi kalian ya. Wah, orang tua bisa marah kali ya gitu ya, karena langsung frontal buat ngomong seperti itu. Tapi memang perlu sekali ada yang namanya merubah pola pola pikir dan juga merubah perspektif pandangan kita lagi gitu. Dengan balik tadi dia sempat bilang bahwa sebenarnya gitu ya merawat anak kita itu tuh bukan investasi loh, atau mungkin ada juga yang namanya teori kayak give and take gitu ya. Nah itu juga ada tuh gitu, jadi kayak apa yang orang tua kasih nanti harapannya tuh mereka nanti bisa dapatkan juga lah gitu. Tapi balik lagi deh ke memang harafiahnya kita tuh merawat anak gitu ya. Di psikologi aja kita belajar bahwa untuk merawat anak itu memang adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Itu adalah juga hak seorang anak mendapatkan rasa aman dari orang tuanya gitu ya, dirawat, diberikan perhatian, kasih sayang seperti itu gitu. Jadi memang nggak mudah sih untuk melihat atau merubah pandangan yang selama ini tuh udah ada mungkin tanggapan seperti itu gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan nih teman-teman nih yang lagi nonton juga yang lagi menghadapi sandwich generation ataupun mungkin yang kayak jangan-jangan bakal menghadapi itu gitu ya. Nah, yuk teman-teman yang lagi nonton live ini, saya harap kalian tuh bisa lebih untuk terbuka gitu ya, berpikir juga untuk lebih luas. Jangan bilang kayak oh ini pasti terjadi gitu, oh saya nggak bisa lepas dari ini, bisa kok gitu. Nah, ini kan sebenarnya topik yang lumayan sensitif ya Ci ya, dan ini tuh sebenarnya banyak banget mungkin teman-teman gitu ya, teman-teman OKB yang nge-DM kita, mereka tuh merasa salah satu tantangannya ketika menjadi sandwich generation itu adalah komunikasi dengan orang tua. Karena emang seperti yang tadi kita ngomong ya, uang ini kan topik yang sensitif ya, especially untuk banyak mungkin generasi di sebelum kita gitu ya. Bagaimana sih Ci untuk cara gitu ya untuk kita mengkomunikasikan topik yang mungkin rada sensitif gitu? Oke. Nah, uang itu setuju banget sih sama Jess gitu ya. Uang itu memang adalah suatu hal yang sensitif. Even bukan ngomong sama orang tua, ya, ngomong sama temen aja itu udah sensitif. Ngomong sama pasangan aja udah sensitif, bener nggak gitu ya? Apalagi kita harus ngomong sama orang yang memang kita tuh hormatin. Orang yang memang sudah ngerawat kita gitu ya, orang yang memang lebih berusia dari kita gitu. Jadi untuk mengkomunikasikan ini memang kalau kita ngomongin tentang sudut pandang psikologi gitu ya, cara komunikasi yang paling baik itu adalah komunikasi yang namanya komunikasi asertif gitu ya. Jadi bagaimana kita, bukan berarti kita tidak bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan, tapi kita butuh untuk mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, tapi juga dengan cara yang lebih tepat, Jess, gitu ya. Jadi penting banget tuh kalau kita misalnya ngelihat apa dulu nih, kalau mau ngomong nih komunikasi sama orang tua gitu ya, pastikan tuh cari kondisi ataupun mood gitu ya, ataupun suasana yang memang mendukung. Ya, jangan orang tua juga yang mungkin lagi nggak enak badan terus kamu ngajak ngomong gitu ya kan, something not right gitu ya. Atau misalnya lagi santai-santai gitu ya di ruang tamu, habis makan malam, lagi nonton mungkin santai-santai, mungkin boleh coba untuk dikemukakan gitu. Kemudian apalagi saran saya adalah cari juga orang ketiga gitu ya, orang ketiga yang mungkin keluarga deket gitu ya, atau mungkin pihak yang netral, bisa dari kaum-kaum yang mungkin profesional juga gitu ya, di bidang mungkin finansial juga, yang menjadi tuh pihak tengah gitu. Jadi ada yang menjadi semacam mediator kali ya gitu ya Jess ya. Jadi masing-masing juga perlu diberikan waktu gitu, perlu diberikan pemahaman bahwa oh kalau misalnya anak ngomong, orang tua juga tolong buat jangan, maksudnya ada rasa saling menghargai lah gitu ya dalam berkomunikasi. Kemudian juga pastinya semuanya juga kedua belah pihak, orang tua ataupun anak, harus yang namanya menurunkan ego masing-masing. Nah ini mungkin yang agak sulit nih gitu ya, ini nih agak sulit gitu, apalagi kalau sudah mungkin suasananya udah mulai panas gitu ya, mungkin ya. ada udah mulai panas, atau mungkin ada satu pihak yang udah terpancing emosinya ya kan. Nah ini sih yang memang benar-benar harus dilatih banget gitu ya. Makanya tadi saya bilang perlu yang namanya pihak ketiga yang memang netral.
yang memang bisa menjadi mediator kayak oke, stop dulu gitu ya, tenangin diri dulu atau bagaimana. Nah, nanti juga dengan menurunkan ego masing-masing diharapkan bisa menemukan yang namanya win-win solution ya, jalan tengah, bukan kemauan si anak, bukan kemauan si orang tua, tapi apa ya yang bisa dicari tengah-tengahnya nih gitu ya, biar at least mungkin sama-sama lebih enak lah gitu. Nah, kemudian yang pasti juga paling terakhir adalah dalam komunikasi yang baik, kita harus belajar untuk menghargai setiap keputusan. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya memang sudah keputusannya seperti ini, gitu ya, kedua belah pihak sudah setuju dan ya udah berarti kita harus komit dan konsisten gitu ya dengan keputusan tersebut. Gitu. Seperti itu sih. Benar, setuju banget. Dan apalagi poin tentang mencari orang netral ya, atau mediator gitu yang bisa nengahin kalau misalnya situasinya udah mulai panas gitu. Jadi ini emang penting banget ya teman-teman kalau misalnya kita mau ngobrol sama orang tua kita tentang isu-isu yang sensitif, mungkin khususnya dalam hal ini keuangan, kita bisa minta tolong mungkin saudara kita atau pihak luar gitu ya, teman gitu, teman dekat keluarga yang bisa ngebantuin untuk menengahi dan memediasi percakapan kita dengan orang tua kita. Nah, ini mungkin aku sambil selingin pertanyaan ya dari audiens kita. Nah, ada nggak sih Kak cara supaya kita lebih berani terbuka untuk membicarakan masalah finansial dengan orang tua kita yang udah pensiun? Tapi atau mungkin belum pensiun nih, tapi berharap didukung secara finansial oleh anaknya. Oke. Nah, itu yang tadi saya bilang. Pada awalnya, ketika maksudnya sudah ngeliat nih gitu ya, ketika kalian sudah mulai mungkin bekerja, orang tua juga mungkin sudah mulai masuk ke tahap-tahap untuk pensiun gitu ya. Nah, itu tuh harus dibicarakan. Jangan ketika udah pensiun baru mulai, loh kok orang tua minta saya buat saya biayain ya gitu. Kok sebelumnya nggak ada pembicaraan kayak gini gitu. Jadi saya tidak menitik beratkan ini hanya pada orang tua gitu ya, atau hanya pada anak aja Jess, tapi harus ada kedua belah pihak juga gitu yang belajar benar-benar terbuka untuk bicarakan ini gitu. Apalagi kalau nanti sudah masuk ke mungkin anak-anak sudah mulai menikah gitu ya, sudah punya tanggungan sendiri juga, keluarga juga dia juga punya keluarga kecil misalnya gitu. Jadi ini butuh sekali untuk memang sebelum memang orang tua sudah apa ya, mungkin membintah gitu ya, atau mungkin apa ya, misalnya kayak berharap gitu ya, untuk ya berharap, sebaiknya sih memang sudah harus dibicarakan dari awal sih teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk bicarakan. Nah, caranya untuk membicarakan itu ya tadi gitu, cari waktu yang tepat, komunikasikan dengan kata-kata yang tepat. Misalnya itu jangan juga kamu langsung ngomong secara frontal, saya nggak mau, ngapain, kok mama sama papa enak aja gitu ya, mau saya harus biayain gitu, sedangkan saya kan punya keluarga. No, tapi kita mungkin bisa ngomongin dengan baik-baik. Misalnya, oh iya, saya tahu nih papa, mama gitu ya, ayah ibu bentar lagi kan mau pensiun. Kira-kira rencananya apa nih gitu ya, bapak ibu gitu, mama papa rencananya apa? Karena sebenarnya kalau misalnya mama papa mau, itu bisa loh, walaupun pensiun, kalian mungkin bisa di rumah gitu ya, tetap misalnya apa ya, mungkin apa ya, yang nggak susah, tapi tetap bisa menghasilkan uang gitu ya. Misalnya kayak mungkin bisnis jualan kue kah gitu ya, atau buka toko-toko kecilan kah depan rumah gitu. Karena itu sebenarnya juga hal yang baik, Jess dan juga teman-teman. Kenapa? Karena jangan sampai orang tua yang ketika di masa tuanya dia tidak punya kegiatan yang produktif, itu bisa membuat mereka lebih gampang demensia loh. Demensia, Alzheimer gitu ya. Jadi cepet apa ya, gampang lupa gitu karena mereka nggak ada kegiatan gitu. Jadi mungkin bisa digunakan kata-kata yang tidak apa ya, tidak negatif, tapi berikan kata-kata yang juga sifatnya itu lebih positif gitu. Thank you banget nih Kak Imelda atas jawabannya. Dan jangan lupa teman-teman yang ikutan nanya di chatbox kita, 2 penanya terbaik bakal dapat tiket ke stellarwoman.id Financial Empowerment for Women. Dan ini tuh acaranya bagus banget, dimana banyak banget sih narasumber-narasumber yang oke banget. Jadi teman-teman yang nanya bakal dapat kesempatan itu ya.
Nah, ini tadi kita juga sempat ngebahas ya tentang bagaimana cara kita mengkomunikasikan rencana-rencana orang tua setelah pensiun. Tapi ini tuh aku dapat insight yang bagus banget sih, karena mungkin instead of kita itu nolak mentah-mentah gitu ya untuk misalnya ngebantuin orang tua kita, mungkin kita sebagai pihak yang mungkin lebih financially literate gitu, kita bisa ngebantuin mereka untuk justru merencanakan pensiun mereka ya, misalnya menentukan berapa banyak sih instrumen investasi yang harus mereka pilih itu kan setelah pensiun. Jadi itu sebenarnya mungkin itu win-win solution juga ya, dimana kita tuh ngebantuin rencana orang tua kita setelah pensiun gitu. Setuju. Nah, ini juga ada pertanyaan nih. Oh, oke, ini dari Trich NGR. Gimana cara yang etis untuk menunjukkan kepada ortu atau calon mertua bahwa kita sudah siap secara finansial? Oh, justru ini udah siap nih secara finansial nih. Gimana, Ci Imelda? Siapnya ini apa nih? Maksudnya dalam siap finansial ini maksudnya karena dia sudah siap untuk membiayai orang tuanya kah? Atau mertuanya kah? Atau seperti apa gitu ya? Karena Mungkin untuk intinya itu kan menikah kali sebenarnya ya. untuk menikah kah? Berarti ini di Mungkin luar kayak dari untuk menikah. sandwich generation kita ya? Iya, mungkin ini justru kayak mau mandiri itu kan, mau menikah, jadi kayak mau nunjukin bahwa mereka udah financially independent gitu kan ke calon mertua nih mungkin especially kan calon mertua kan emang hard to please nih. Oke, nah kalau memang sudah kita ngomongin mertua gitu ya, itu cara yang paling baik adalah kita minta tolong pasangan kita yang buat ngomong ke orang tuanya. Ya, jangan pernah kita ya gitu ya dengan PD-nya gitu ya langsung ngomong gitu. Takutnya kan kita nggak tahu ya gitu. Maksudnya apa nih pandangan orang lain terhadap kita gitu. Mungkin kita maksudnya baik, tapi mungkin pihak lain tuh bisa menganggap kayak ngapain nih anak ngomong kayak gini gitu ya. Tapi bisa dengan cara apa? Sampaikan ke pasangan. Kalau oh ya ini kita kayaknya kalau dari segi finansial udah oke deh, udah independen deh gitu ya. Udah bisa buat pikirin buat menikah nih ke depannya gitu. Kamu tolong dong sampaikan dulu nih ke orang tua tentang mungkin concern kita gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya udah pasangan udah sampaikan ke orang tua, nanti baru cari waktu nih gitu untuk mungkin ketemu dengan keluarganya orang tua, kemudian Iya. nanti pasangan menjadi apa ya memfasilitasi biasanya saya bilang gitu ya, ungkapkan maksudnya apa, terus ngomongin deh baik-baik gitu. Jadi biasanya sih pakai caranya sih seperti itu ya. Jadi kasih tahu dulu ke pasangan kita, concern kalian berdua itu apa, kalian apakah memang sudah financial independent banget gitu ya. Jadi mau untuk menikah, and then ya komunikasikan ke pasangan, pasangan komunikasikan ke orang tua gitu. Iya, benar-benar. Jadi kita minta dulu ya ke pasangan kita untuk ngasih tahu, untuk ngomong lah ya sama orang tuanya. Jadi Ngomong. jangan kita sendiri yang ngomong ke calon mertua Iya. kita gitu. Nah, Mhm. ini mungkin ada ini salah satu curhatan ke DM kita ya. Nih, ada juga yang punya cerita berbeda bahwa istrinya nih punya suami yang sandwich generation. Terus suaminya nih harus ngebantuin ngelunasin utang ibunya. Menurut cerita sang istri, hutang ini tuh muncul akibat kekurangpahaman ibunya saat meminjam modal buat berbisnis. Nah, terus bisnisnya gagal, ibunya terlilit hutang, dan sebagai menantu, dia juga nggak bisa apa-apa ya, tapi ada perasaan Ya. nyesel, kenapa sih suaminya ikut bayarin hutang tersebut, gitu. Kalau misalnya dalam situasi ini tuh gimana ya, Ci Imelda, cara kita buat managing ekspektasi mungkin dari mertuanya ya, karena mereka dalam hal ini harus ngalah, jadi nggak bisa nabung, nggak bisa invest, nggak bisa save up gitu. Oke. Nah, sebenarnya untuk kasus ini juga saya pernah temuin sih, Jess gitu ya. Saya pernah ada klien juga. Hmm. Jadi dia ada family issues gitu ya. Dia family issues-nya ya karena kurang lebih karena mertuanya, di mana dia ngerasa tuh pasangannya atau suaminya itu terlalu baik banget sama orang tuanya gitu kayak bukan cuma orang tuanya tapi dengan keluarga keluarga suaminya gitu kayak kenapa sih harus kamu gitu kenapa nggak mungkin saudara kamu gitu kenapa jadi itu selalu yang Iya. menjadi permasalahan di dalam rumah tangganya mereka dan akhirnya mereka selalu berantem gitu. Nah, saya bilangnya gitu ya, mungkin untuk waktu itu dengan klien saya dan juga untuk yang DM gitu ya, hal yang paling baik itu adalah sebenarnya komunikasi is the key
gitu ya. Kunci itu sebenarnya komunikasi gitu. Maksudnya juga kita nggak mungkin memaksakan gitu ya, orang tuanya suami lagi kesulitan dan kita maksa untuk kayak nggak boleh, kamu nggak boleh bantu apapun. Itu kan juga sebenarnya apa ya, bukan hal yang bijak untuk dilakukan ya teman-teman ya, dan juga Jess gitu. Tapi cobalah untuk cari batasannya gitu. Tadi yang Jess bilang, oke, kita punya berapa nih gitu ya, jangan sampai kita punya uang misalnya 10 juta karena kita ngerasa orang tua kita ini juga kita harus bantu, 10 jutanya kita kasih semua, kan itu juga is not make sense gitu ya, agak nggak masuk akal. Tapi kita sampaikan kita punya berapa, kita bisa bantu berapa, dan kalau memang bisa bantu minta mungkin ke saudara yang lain gitu ya, karena kan orang tua ini kan bukan cuma orang tua dari suaminya klien saya ataupun yang DM gitu ya, tapi pasti ada saudara yang lain gitu. Nah, jadi intinya adalah ya perlu dikomunikasikan, bukan dengan cara kamu juga nggak bolehin suami sama sekali tidak membantu orang tuanya. Nah, itu juga nggak mungkin sih gitu. Pasti suaminya juga jatuhnya kayak, kenapa kamu ngelarang, ini kan orang tua saya gitu. Kalau orang tuamu kayak gini gitu ya, memangnya kamu nggak mau bantu, ya Iya. kan? Berantem lagi sama suami, muncul masalah yang baru gitu. Jadi kayak ada efek dominonya, ada masalah satu ya kan nggak diselesaikan dengan baik, muncul lagi masalah yang lain gitu. Jadi kalau saran saya sebaiknya adalah kedua belah pihak juga memang harus mengerti gitu ya, suami istrinya juga harus mengerti, niatnya memang baik tapi lihat dulu sesuai dengan kemampuannya, dan juga sampaikan ke orang tua kita tuh punya batasan seperti apa. Mungkin it's not easy gitu ya, mungkin kalau teman-teman bilang ya gampang lah ya gitu ya, Kak Imelsanya ngomong gampang lah gitu, enggak, saya bilang it's something not easy gitu ya, itu bukan hal yang mudah, tapi tidak ada salahnya untuk dicoba, untuk dilakukan gitu. Karena kalau enggak, itu akan Benar. muncul efek lagi loh, gitu. Benar ya, berarti emang kita tuh harus managing expectations-nya juga di awal gitu ya. Kita harus tegesin berapa banyak sih yang kita bisa bantu gitu kan, dan berapa banyak yang kita bisa kasih. Karena jangan Mhm. sampai situasi dan kondisi kita sendiri justru malah makin berantakan gitu ya, karena kita mau Setuju. ngebantu keluarga kita gitu. Mhm. Nah, Mhm. ini mungkin sebagai pertanyaan susulannya nih ya, Ci Imelda. Eh, Mungkin ada mereka tuh ada terjebak tunnel vision ya, kayak rasanya tuh buntu, nggak ada Mhm. solusi gini kan. Dari sisi psikologi ada nggak sih ya Kak cara menghadapi diri sendiri supaya tetap sabar dan nggak pesimis? Oke, nah sebenarnya sih kalau kita ya, kalau misalnya di psikologi nih Kak Jess ya, kalau misalnya kita ada klien, kemudian kliennya itu ada masalah, terus kita bilangnya sama klien tuh, ya udah ibu bapak sabar aja gitu ya, pasti dia akan kesel sama kita gitu ya. Aduh ibu tuh nggak ngerasain apa yang saya rasakan gitu, gini 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 gitu. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa ketika kalian menemukan kayaknya tuh sesuatu hal tuh kok buntu banget gitu ya, nggak ada jalan keluar. Nah, yang perlu kalian pahami adalah di dunia ini tidak ada masalah tuh yang tidak ada jalan keluarnya gitu. Tapi mungkin kalian itu butuh untuk apa? Mungkin butuh untuk tenang dulu, diem, stop ya, stop, tenangkan diri kalian. Saya suka sarankan ke klien saya ada yang namanya teknik relaksasi. Gampang banget Hmm. Jess gitu ya, teman-teman, gampang banget. Cukup dengan tarik napas yang dalam dari hidung gitu ya, kemudian hembuskan perlahan dari mulut. Ulangi gitu ya sampai kamu tuh merasa lebih tenang. Ataupun kamu bisa cari kegiatan-kegiatan lain tuh, kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang bisa bikin kamu tuh merasa lebih baik gitu. Makanya tuh saya senang banget, apalagi kita kan lagi di rumah aja nih gitu ya Iya. teman-teman, dan juga Jess ya, kita kan kalau di rumah terus kita kan juga pasti jenuh, ditambah mungkin tadi ada masalah lagi ya terkait dengan ya sandwich generation ini. Nah, itu kan pasti bikin kita capek ya, exhausted gitu ya, aduh kayak aduh harus gimana ya. Makanya nggak ada salahnya untuk kita coba sekali-sekali mencari mungkin kasarnya itu kayak semacam pelarian, tapi bukan pelarian yang in negative ways ya, tapi in Iya. positive ways gitu. Kayak misalnya cari kegiatan yang bermanfaat di rumah, misalnya belajar masak kah gitu ya, atau misalnya tuh sekarang tuh lagi in yang namanya tuh nanem gitu ya, bertanam, Iya. bercocok tanam gitu ya, atau gitu. Jadi kayak take your time, tenang dulu gitu, jangan maksa buat saya mau selesaiin ini langsung, no, tapi tenangin dulu, take your time. Nah, kalau kalian sudah melakukan tadi apa yang saya sampaikan, tapi kalian ngerasa bahwa nggak bisa ya, kok malah ini tuh bikin saya tuh malah apa ya, mood saya jadi nggak stabil gitu,
dengan suami, misalnya dengan teman-teman, saya kok jadinya mengurung diri dalam kamar, kayak I feel depressed gitu ya. Nah itu udah tidak ada salahnya untuk teman-teman itu mencari bantuan ke tenaga profesional. Ya bisa ke psikiater, ya bisa ke psikolog, ataupun kalian juga ke teman-teman kalian cerita gitu ya, kalian curhat ke mereka, itu juga boleh loh gitu. Dan sebenarnya untuk curhat ke tenaga profesional tuh udah nggak sesuatu yang asing Tabu. lagi ya, Ci Imelda ya, and it shouldn't be, ya udah nggak tabu lagi, it shouldn't be something yang orang malu gitu. Apalagi kan sebenarnya Yes. di Halodoc, di medical platform itu udah banyak banget kan Ya, sebenarnya ada psikiater ya, dan ya psikolog benar. juga di sana yang bisa Benar banget. ngebantuin gitu. Benar banget. Jadi bisa teman-teman kalau misalnya dalam situasi seperti itu untuk tetap sabar dan gak pesimis, you can take a break a little gitu ya, supaya lebih tenang gitu. Mhm. Nah, mungkin salah satu pertanyaan ini tuh juga sering banget muncul gitu ya. Salah satu cara untuk memutus sandwich generation gitu kan sebenarnya adalah nggak ngulangin kesalahan orang tua kita ke anak-anak kita kan ya. Jadi dari sisi human behavior ini apa aja nih Ci yang bisa kita lakukan supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama? Oke. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang sandwich generation ini sebenarnya kan agak serem juga ya, gitu ya, Jess ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita tidak segera menyadari, kalau kita tidak segera mencoba untuk tadi lebih terbuka, gitu ya, komunikasikan ini, cari penyelesaiannya, ini bisa secara tidak langsung menjadi apa ya? Saya suka bilang tuh jadi kayak semacam lingkaran setan gitu ya. Mm-mm. Why? Kenapa? Karena terkadang di bawah alam sadar kita nih, kita akan melakukan hal yang sama nanti ke generasi yang selanjutnya kita. Gitu. Makanya tuh saya selalu bilang biasanya ke klien, kalau kamu ada trauma di masa lalu terkait dengan pola asuh orang tua kamu, itu akan lebih bagus kalau kamu selesaikan dulu gitu. Kenapa? Ah, Karena walaupun kita tahu itu bukan hal yang bagus, itu bukan hal yang baik, biasanya di bawah alam sadar kita, we do the same gitu oh. ya, we do the same gitu. Jadi kalau dari saya sendiri sih gimana sih caranya kalau dari segi behaviornya, yang paling penting itu harus dimulai mungkin kalau teman-teman yang sekarang jadi anak gitu ya, kemudian nanti akan menjadi orang tua atau mungkin the next generationnya gitu ya. Nah kalau saya sih harus dipahami bahwa anak itu atau nanti anak kita itu sebenarnya belajar dari kita loh. Mereka mengobservasi kita Hmm. loh, mereka mengikuti apa yang kita lakukan loh, gitu. Jadi dimulai dulu nih dari kamu, gitu ya. Kamu harus belajar juga untuk terbuka dengan anak, gitu ya. Belajar untuk komunikasi dengan anak dari sejak dia dini, gitu. Karena ya tadi saya bilang, anak itu akan belajar tuh dari orang tuanya, gitu. Dia pasti akan selalu mengamati apa yang pola perilaku yang terjadi di sekitarnya dia gitu. Kemudian terkait juga ada yang namanya pola asuh juga sih, gitu ya. Kalau kita lihat dari segi psikologinya, nah pola asuh ini juga sangat mempengaruhi juga gitu. Apakah orang tua itu nanti pola asuhnya otoriter kah atau demokratif kah gitu kan? Itu ada beberapa lah pola asuh gitu ya. Nah tapi diharapkan memang untuk pola asuh ke anak itu sebenarnya tidak ada yang benar gitu ya. Maksudnya nggak pola asuh yang paling baik itu kalau misalnya otoriter. Jadi anak tuh harus dikerasin gitu ya. Atau misalnya anak itu pola asuh itu harus yang demokratif. Jadi anaknya dibebasin gitu ya, dibebasin tapi yang bertanggung jawab. Jadi dia nggak akan pernah dilarang, no. Tapi itu harus selalu tergantung dengan kondisi gitu ya, kondisi anaknya masing-masing. Kapan nih anak tuh harus ditegasin? Kapan nih anak harus memang dikasih mungkin kebebasan yang bertanggung jawab gitu. Jadi ini nih yang memang mungkin harus dipelajarin kalau mungkin teman-teman nanti akan menjadi the next generation nih gitu ya untuk kedepannya. Dan satu lagi uh, terkadang kita sebagai orang tua juga harus belajar jangan selalu menjadi memposisikan diri kita itu yang di atas anak-anak kita gitu. Karena terkadang kan orang tua kan selalu merasa bahwa saya sudah memakan banyak asam garam di dunia ini gitu ya. Jadi kayak saya tuh jauh lebih pengalaman dan tahu yang terbaik buat kamu. Terkadang kan ada orang tua yang seperti itu. Tapi orang tua juga harus terbuka menghadapi anak-anak milenial itu tuh tidak bisa seperti itu
ya gitu. Tapi perlu untuk apa? Terkadang tuh orang tua harus bukan sebagai orang tua lagi, tapi perlu ada beberapa kondisi atau situasi orang tua harus memposisikan dirinya sebagai teman yang memang tuh jadi selevel mereka. Nah, itu sih mungkin Jess beberapa hal-hal yang mungkin nih teman-teman bisa apa ya, mungkin ikutin gitu ya buat nanti next mereka supaya ini tuh tidak terjadi lagi dan tidak menjadi semacam lingkaran setan ke depannya. Aku setuju banget sih. Jadi kita tuh jangan jadi toxic parents ya, Cimelda ya. Kita harus bisa ya. Emang parenting is hard sih ya. Aku pun punya anak It's 3 hard. dan menurut aku parenting itu sangat-sangat susah dan Yes. proses parenting anak itu membuat kita makin rendah hati lah, humbling ourselves karena ya orang semuanya juga trial and error gitu. Gitu. Ya, Oke, true, benar. ini ada satu pertanyaan bagus lagi nih dari Skincare dari Hai Ci, gimana sih caranya ngajak ortu untuk duduk ngobrol, untuk ngedetailin mereka punya monthly expenses gitu ya. Mungkin kayak tadi ya, Ci Imelda ya, salah satu caranya itu untuk mulai adalah untuk pilih setting atau kondisi gitu ya, dimana tuh emang enak buat ngobrol gitu, santai, mungkin nggak penuh amarah atau anger atau tekanan gitu ya Ci ya. Iya, benar. Ada Jadi ada benar-benar tips lagi stabil. nggak, Ci? Oh, stabil ya, harus Iya, stabil jadi gitu. kondisinya stabil. Dan juga kalau saran saya sih, nggak, ketika memang mengajak orang tua untuk ngomong hal ini, tidak bisa cuma satu kali aja gitu, tapi bertahap, jangan langsung Hmm, kayak cuma langsung ngomong dan langsung tuh benar-benar kayak sedetail mungkin. Oh jadi ini kayak gini-gini ya, tapi mungkin di awal dulu gitu, kayak komunikasikan dulu, sampaikan dulu nih mah, pah, ayah, ibu gitu ya. Saya punya nih, nanti kan tadi yang seperti saya sampaikan gitu ya. Oke, orang tua kan sebentar lagi mau pensiun nih. Kira-kira kalian punya rencana apa nih gitu ya, ayah, ibu, papa, mama gitu. Maunya nanti enaknya kayak gimana ya, kayak gitu. Jadi bertahap, jangan langsung dicecer gitu ya, selesain gitu. Nah, jangan juga, karena kan orang tua kita kan pasti sudah juga berumur, berusia iya. juga, ya kan mereka capek juga, bisa pengaruh ke fisiknya mereka. Apalagi kalau orang tua itu gitu ya, orang tua atau orang yang sudah berusia itu biasanya kan mengalami otaknya kan semakin mengecil ya, semakin mengecil. Nah di sana kan juga berarti mereka juga mulai emosinya tuh juga mulai nggak stabil gitu. Jadi kayak mungkin lebih gampang marah gitu ya, kemudian mulai melakukan perilaku-perilaku tuh yang kita sebut namanya agitasi. Jadi perilaku-perilaku yang secara mereka tidak sadarin itu ternyata tuh apa ya, perilaku yang membuat kita tuh tidak nyaman gitu ya. Misalnya Ya. mungkin gampang tersinggung gitu ya, kemudian kalau marah mungkin responnya itu berlebihan banget gitu. Jadi ya cari setting, yes bener banget, tapi ya tadi mungkin jangan langsung gitu ya, tapi boleh kok bertahap-tahap, pelan-pelan gitu. Jangan jangan mau selesai langsung selesai gitu ya. Enggak, tapi ya step by step ya, pelan-pelan. Yang penting kan hasilnya kan jauh lebih bagus ke depannya. Benar, berarti nggak cuma satu kali langsung jadi gitu ya. Ini tuh proses sebenarnya teman-teman. Jadi Mm-mm, mm-mm. prosesnya kita harus ikutin dan kita harus ya mencoba sabar lah along this proses gitu ya. Nah, Mhm, mungkin pertanyaan terakhir ini dari kita nih, Cimelda. mhm. Gimana sih, mungkin ini kan hubungannya dengan tadi ya, kita nggak mau jadi toxic parents, tapi itu kita mau jadi orang tua yang terbuka lah ya, terbuka di mana anak-anak tuh feel comfortable gitu ngomong soal anything gitu ya kepada kita. Gimana sih cara mendidik anak kita supaya bisa mengkomunikasikan topik-topik sensitif nih sama kita? Oke, bagaimana caranya supaya anak kita itu bisa lebih terbuka sama kita? Nah, mungkin Mm-mm. menyambung tadi yang sudah saya sampaikan juga, ya harus dimulai dari orang tuanya dulu, gitu ya. Nah, orang tuanya ini ya belajar juga terbuka sama anaknya, gitu ya. Jangan sampai kita bilang ke anak, mama mau ya, gitu ya, kamu tuh terbuka. Tapi kita malah suka menyembunyikan sesuatu dari anak. Kemudian anak tahu, Nah, ya kan, gitu. Jadi anaknya merasa kayak, mama mau saya terbuka, tapi mama nggak jujur. Maksud mama apa, gitu ya. Jadi dimulai dulu dengan orang tua, karena yang tadi saya bilang, anak itu mengamati, mengobservasi apa yang dilakukan oleh orang-orang terdekat di sekitarnya dia, gitu. Dan itu harus dimulai dari sejak dini loh, gitu ya. Harus dimulai, jangan jangan pikirnya oh tunggu deh anak saya dewasa dulu gitu ya, jangan. Kenapa? Karena kepribadiannya udah terbentuk
Tapi dari sejak Ya, dini itu udah mulai dibiasakan gitu ya, belajar untuk terbuka gitu, belajar untuk misalnya ada apa-apa ya dikomunikasikan dengan cara yang asertif seperti tadi saya bilang gitu ya, dikemukakan dengan lebih baik juga. Kemudian juga kalau misalnya anak berbuat kesalahan gitu ya, jangan anaknya itu langsung dijudge gitu ya, kayak aduh kamu tuh salah banget gitu. Saya pernah loh Jess gitu ya, saya pernah ketemu gitu ya sama satu anak, dia bilang saya tuh seperti ini, Bu tolong dong bilang ke mama saya gitu ya, mama saya itu kalau saya buat kesalahan itu tuh bisa berhari-hari tuh ngomongin terus kesalahan saya gitu ya, tapi kalau saya ngelakuin hal yang baik nggak pernah tuh dia appreciate kayak I did a hmm, good job, atau misalnya saya misalnya nilai raport saya bagus gitu, nggak pernah gitu. Oke, di sana kayak saya juga belajar bahwa oke, anak itu ternyata juga harus diapresiasi juga gitu. Jadi setuju sebenarnya sih. um, kalau saya sih dari kedua belah pihak ya Jess ya. Misalnya saya nggak selalu bilang tuh hanya dari orang tua saja atau dari anak saja, tapi perlu dari orang tua dan anak juga nih yang memang bekerja sama gitu ya, supaya ya mungkin kedepannya tuh lebih enak buat ngomong tentang sandwich sandwich generation ini gitu. Apalagi ini kan hal yang kalau kita di Indonesia kan cukup ini banget ya, maksudnya kayak udah jadi budaya gitu ya, udah jadi yang Iya, kayak sesuatu hal yang kayaknya emang gitu deh gitu, bukan seharusnya kayak gini ya gitu. Justru kalau kita nggak merawat orang tua kita gitu ya, jatuhnya tuh kita kayak dibilangnya nggak mengabdi kepada orang tua gitu. Dimana kalau misalnya di luar negeri itu kan mereka biasanya kan memang lebih lebih terbuka. Anaknya aja iya. 17 tahun itu kan udah harus keluar dari rumah. Iya kan? Gitu. Jadi hal ya itu sih yang tadi yang saya sebutkan sih yang memang harus harus sama-sama buat belajar bareng gitu. Saya juga gitu ya. Saya juga sampai saat ini juga saya masih belajar juga gitu. Bukan berarti sayanya oh udah gitu ya nggak belajar gitu. Enggak, masih tetap belajar gitu. Gimana caranya komunikasi dengan lebih baik ke orang tua gitu ya. Komunikasi juga bukan cuma orang tua ya, mungkin juga dengan ke pasangan gitu ya, dengan anak gitu, itu dengan teman, nah itu juga bisa. Setuju banget. Jadi kesimpulannya teman-teman, pertama kita tuh harus komunikasi dengan baik ya, komunikasi dengan baik, komunikasi lebih baik dan komunikasi itu jangan pakai emosi. Eh, kita harus acknowledge bahwa ngomong dengan orang tua kita ini bukan cuma satu proses yang langsung jadi, tapi prosesnya Mhm. bertahap dan mungkin jalannya Yes. panjang. Dan kita harus bisa sabar gitu ya, throughout this whole process gitu. Mhm. Dan tentu aja kita harus managing our expectations juga, uh, parents kita punya expectations juga kita harus manage gitu ya. Jangan sampai ekspektasinya terlalu berlebihan, melebihi apa yang kita bisa kasih ya, Ci Imelda ya. Karena Benar. kita juga harus mikirin situasi dan kondisi kita sendiri gitu. Mhm. Nah, Ci Imelda, thank you banget hari ini Thank udah you ngobrol banget. sama kita tentang sandwich generation dan bagaimana Mhm. cara kita bisa ngobrol ya soal isu-isu sensitif kepada orang tua kita, khususnya tentang keuangan dan tentang perencanaan mungkin keuangan mereka gitu. Mungkin Ci Imelda ada kata-kata penutup nih Ci buat teman-teman kita. Oke, nah buat teman-teman nih gitu ya, teman-teman OKB ya, buat teman-teman OKB semua yang lagi nonton IG live-nya, semuanya itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik kalau kita mau mencoba untuk komunikasikan juga dengan cara yang baik juga, gitu ya. Jadi belajar untuk tadi menurunkan ego masing-masing, gitu ya, belajar untuk lebih membuka pikiran kita, nggak ada yang salah gitu ya, orang tua juga kita nggak bisa nuntut, nggak bisa bilang mereka salah gitu ya, kita juga nggak bisa bilang kita sebagai anak mungkin yang salah gitu, tapi cobalah cari apa nih jalan tengah yang terbaik buat kalian gitu ya, kita kita bisa tetap mengabdikan diri kita kepada orang tua juga bisa happy dan kita juga anak bisa juga happy. Setuju banget Ci Imelda. Thank you banget ya Ci Thank you. untuk